Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar masih dalam tema 6, subtema 3, masyarakat sehat, negara kuat. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Sedangkan materi kita pada pagi hari ini adalah menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Bu Guru ingatkan kepada kalian, gagasan utama itu adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan utama ini biasanya juga disebut gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Jadi, gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam teks terdapat beberapa paragraf. Gagasan utama ini dapat terletak di awal, di tengah, atau di akhir pada suatu akhir paragraf. Jadi kita dapat menemukan gagasan utama dalam kalimat utama. Kalimat utama itu merupakan inti dalam sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu mempunyai gagasan utama. Gagasan utama ini terdapat dalam kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Gagasan utama yang terletak di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif, ya. Sedangkan gagasan utama yang terletak di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Jadi, kalian juga harus tahu ciri-ciri gagasan utama itu apa. Ada beberapa ciri-ciri gagasan utama. Yang pertama itu adalah mengandung topik permasalahan yang dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa ada kata sambung. Jadi anak-anak, kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan kalian membaca teks secara keseluruhan. Dan selanjutnya kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Kita dapat menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya itu dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Bagaimana menentukan gagasan utama dari teks yang didengar? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian mendengarkan dulu teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian catat kalimat utama yang kalian peroleh dalam teks yang dibacakan. Yang ketiga, kalian menentukan gagasan utama dari kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan informasi penting dari teks yang didengar? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian harus menyimak keseluruhan teks yang dibacakan. Yang kedua, kalian mencatat informasi penting dalam bentuk poin-poin atau kata-kata kunci dari teks tersebut. Yang ketiga, kalian mengembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, kalian merangkai kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Nah, sekarang kita masuk kepada menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Kita dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf
Dan gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Nah, sekarang bagaimana cara kita membandingkan informasi yang diperkirakan setelah kita membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram? Yang pertama itu kalian perkirakan dulu informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Yang kedua, kalian baca teks itu secara keseluruhan. Yang ketiga, kalian mencatat kembali informasi yang kalian peroleh. Yang keempat, kalian menulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Nah, anak-anak Bu Guru ingatkan kembali kepada kalian, kalau gagasan utama ini dapat ditemukan dengan cara memahami keseluruhan bacaan. Dari keseluruhan bacaan tersebut, setelah kalian baca dengan cermat, kita dapat menemukan kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu kita dapat menemukan gagasan utama sebuah paragraf, ya. Bu Guru ingatkan lagi bagaimana cara kita menggali informasi berdasarkan gagasan utama. Dari sebuah teks kita dapat memperoleh informasi yang penting. Caranya adalah dengan menggalinya dari gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Setelah itu membuat kesimpulan dari setiap gagasan utama tersebut. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Bu Guru selalu harapkan kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa laksanakan DJTM. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.